Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita tibas pada satu materi yang fundamental banget karena ini sangat berhubungan dengan bagaimana cara kita mengelola data dalam sebuah aplikasi. Konten ini berjudul Introducing Repository Pattern. Saya mulai dari sebuah kasus di mana kita sebenarnya bisa menjalankan aplikasi IG dan kita meskipun tidak ada koneksi internet ya, tapi kita tetap saja bisa scroll postingan-postingan sebelumnya, terutama yang sudah pernah di load, tapi dengan terbatasan fitur. Benar nggak? Ya, bagaimana itu bisa terjadi nanti kita akan bahas. Begitu juga dengan aplikasi Telegram dan aplikasi-aplikasi yang lain. Kita masih bisa mengakses data meskipun kita tidak terkoneksi internet. Tentu dengan keterbatasan fitur ya. Kita tidak mungkin bisa posting atau beberapa fitur lainnya jadi terbatas. Tapi at least kita masih bisa membaca postingan atau komen sebelumnya. Nah, yang perlu diketahui seperti pada materi kita yang pernah saya sampaikan tentang persistent storage, bahwa sebenarnya aplikasi itu terdiri dari beberapa storage. Persistent storage itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama bisa jadi aplikasi ini menggunakan remote database atau yang ada di server, kemudian menggunakan local storage. Local storage itu dibagi menjadi dua lagi, yang satu cache memory, ya, yang satunya di SQLite atau storage-nya lah. Nah, teman-teman semua, di remote database lah yang menjadi referensi data yang paling utama. Di sana terdapat tabel chat, tabel message, tabel of calls, tabel user, ataupun tabel-tabel yang lain. Nah, kemudian agregat-agregat dari tabel ini, kombinasi dari tabel ini kemudian membentuk sebuah informasi, misalnya menjadi grup, grup chat. Begitu seterusnya. Nah, yang jadi tantangan adalah bagaimana cara memanage data yang sumbernya dari banyak ya. Bagaimana memanage data yang sumbernya dari banyak repository. Tentu kalau kita ngomongin data kita ada 3 repository, mestinya logikanya ya di dalam kalau kita buka codingannya ya, mestinya ada 3 kali manggil ya. 3 kali manggil, yang pertama ngambil message from remote, kedua manggil message from local, dan yang ketiga ngambil message dari memory. Sayangnya kalau ini kita lakukan semua, tentunya source code kita jadi akan saling bertabrakan satu sama lain, atau mungkin banyak yang harus di maintain. Sehingga perlu sebuah mekanisme di mana dari sisi presentation layer atau dari sisi view-nya, kita cukup manggil satu fungsi aja, nanti logiknya di belakang sana akan ngambil dari memori dulu, atau ngambil dari SQLite dulu, atau langsung ngambil dari server. Nah, kita langsung mendekati ke implementasinya. Misalnya ada di main view-nya. Di main view-nya cukup manggil sebuah method function get message. Kemudian di dalamnya itu nanti dia akan merefer apakah dia ngambil message dari cache memory dulu, local repository dulu, atau langsung dari remote repository. Biasanya teman-teman, aplikasi itu by default dia akan nyari dari cache memory dulu. Cache memory berarti dia langsung cepat, datanya langsung muncul deng, karena dia tersimpan di dalam memori atau variabel gitu deh. Kemudian kalau ternyata di variabel nggak ketemu nih, karena misalnya kalau di Android kalian clear tags ya, dia akan berusaha ngambil dari database yang ada di lokal. Nah, kalau di database di lokal nggak ada data yang baru, dia akan berusaha manggil ke server. Nah, kalau koneksinya bagus, dia akan ngeloading. Itu sebenarnya proses yang terjadi di balik layarnya. Begitu juga saat kita melakukan send message ya, mengirim pesan. Saya ambil case-nya di sebuah aplikasi chatting Telegram. Saat kita mengirim send message ya, yang terjadi adalah by default kita akan nginjek itu ke sebuah cache memory, cache repository, kemudian dia akan masuk dulu ke local storage, yang mana by default itu adalah sebagai message pending atau unsend yang belum terkirim. Nah, nanti kalau udah koneksi bagus, terkoneksi dengan server, dia akan nembak ke server, push ke server, boom gitu. Sehingga sekali lagi dari sisi
presentation layer dari sisi view-nya itu kita cukup manggil dengan satu buah fungsi, dan kemudian di balik layar itu di belakangnya kita bikin sebuah kelas lagi yang di situ ngatur logiknya, ngatur masukin ke sini dulu, ambil ke sana dan seterusnya. Atau kalau saya sederhanakan nih, kita bisa saja membagi menjadi beberapa layer dalam sebuah aplikasi. Yang sebelah kiri saya sebut sebagai presentation layer, yang mana itu tugasnya adalah mempresentasikan data menjadi sebuah tampilan. Nah, di balik itu ada yang disebut dengan repository layernya, repository pattern layernya. Nah, itulah yang tugasnya terdapat logic yang mengatur kapan dia harus ngambil dari lokal, kapan dia harus ngambil dari remote. Nah, kemudian di baliknya lagi ada domain layer. Domain layer inilah yang disebut dengan domain object ataupun database ya. Database itu bagian dari domain layer. Yang dulu kalau kita ngomongin tentang domain object itu ada object, ada entity dan ada value. Nah, silahkan dicek lagi di video sebelumnya. Nah, teman-teman semua, repository pattern itu sebenarnya adalah sebuah mediasi antara domain dan data mapping layer atau presentation layer tadi terhadap domain object dengan collection like interface ya, dengan sebuah interface. Begitu saya kasih sampelnya sedikit dalam sebuah kasus. Ini saya tampilkan ini dari sisi presentation layernya. Main windownya cukup memanggil dengan chat get message. Nah, yang terjadi di balik layarnya adalah kita manggil sebuah kelas ini deklarasi dari chat repository. Chat repository itu terdiri dari, misalnya ini sederhananya ada dua metode, get message dan post message. Di dalam get message itulah kemudian ini akan memanggil apakah remote database, apa local database, apa yang cache database. Tentu hal ini akan mudah dilakukan kalau kita mengimplement sebuah interface ya. Ini saya sebut sebagai chat interface. Atau kalau saya lihat contoh implementasinya ini yang chat repository. Di sini ketika presentation layernya memanggil metode get message, maka yang terjadi adalah dia akan berusaha mengkonekkan dengan repository yang sudah eksis. Nah, dia akan ngatur ini logiknya. Kalau from repository dari cache-nya empty, dia akan ngambil dari lokal atau yang dari skillet. Kalau yang dari lokalnya ternyata empty juga, maka dia harus ngambil dari server, dari remote server. Dengan demikian, chat repository ini adalah sebagai pintu koordinasinya. Dan dari sisi presentation layer ini cukup hanya manggil dengan satu buah metode. Sangat sederhana sekali dari sini. Kemudian dari sini pun juga implementasinya cukup mudah, dan yang menarik dengan menggunakan repository pattern kita akan bisa mengatur nih. Jadi masing-masing cache database itu contoh implementasinya yang di bawah, local database contoh implementasinya di bawah juga, dan yang remote database juga punya implementasi di kelas yang berbeda. Sehingga yang terjadi ketika kita harus mengubah logic atau configuration di remote database, di kelas yang remote database, maka hal ini tidak akan mengganggu kelas-kelas repository yang lain. Sekali lagi, kalau kita mau mengubah logic konfigurasi yang ada di local database, maka tentu ini tidak akan mengganggu perubahan yang terjadi pada cache database maupun remote database. Sehingga pattern ini memenuhi prinsip single responsibility. Begitu teman-teman, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Apabila ada salah, mohon maaf. Jika tidak bermanfaat, jangan di-subscribe, jangan di-komen. Tapi kalau ini bermanfaat, silahkan disebarkan sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.